Wabarakatuh, balik lagi bareng saya Nurdin Hairudin, dan pada video kali ini kita akan membahas bagaimana membuat iklan Facebook Ads untuk pemula lengkap dan terbaru ya. Dan ini penting banget karena Facebook Ads ini terus bergerak, makanya saya kasih tutorial yang terbaru. Simak sampai selesai, jangan lupa di subscribe dulu. Buat teman-teman semuanya yang baru join, terima kasih, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya saat subscribe. Yang sudah join sebelumnya ya, sudah subscribe, silahkan di share dan di like. Oke teman-teman semuanya, pertama kita akan membuat iklan Facebook Ads ini dari awal ya. Kita akan menggunakan objektif konversi ya, menggunakan objektif konversi karena sekarang ini ya menggunakan objektif konversi ini akan lebih menjanjikan, karena kan yang kita cari adalah penjualan atau sales, jadi kita menggunakan itu. Tapi di sini kita akan belajar bersama tentang membuat iklan dari nol, oke? Jadi nggak usah khawatir, saya akan kasih tahu langkah-langkahnya sampai bahkan detail-detailnya. Oke, pertama kita harus punya Ads Manager dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Buat kalian semuanya pemula, saya yakin sudah punya ya, sudah punya Ads Manager. Lalu silakan kalian masuk ke situ. Karena di sini kita akan menggunakan konversi, kita membutuhkan namanya website. Kenapa butuh website? Karena itu akan mengefektifkan iklan kita, memudahkan kita mengevaluasi iklan, dan juga data dari lalu lintas iklan kita akan tersimpan di website menggunakan pixel. Nah, kenapa harus ada itu? Biar nanti saat kita ingin retargeting itu dengan mudah kita menggunakan data yang tersimpan di pixel di website. Kalau kita nggak punya website, itu sayang, kita keluar uang iya, boncos iya misalkan ya kalau boncos, tapi data kita nggak punya, itu kan sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Kalau misalnya menggunakan website ya itu pasti akan mengefektifkan penjualan. Nah, untuk membeli websitenya saya menggunakan ya Ghoster. Saya langganan terus beli di sini karena memang puas. Di sini itu yang saya suka adalah layanan customer service-nya yang 24 jam. Jadi saat ada masalah kalian gak perlu gerutu-gerutu ke admin. Karena saya pernah beli di tempat lain, itu saat saya ingin mengkonfirmasi masalah itu lama sekali, lama banget. Nah, bahkan itu padahal via WhatsApp ya. Tapi di sini layanan Niaga Hoster sudah ada. Tinggal diklik saat ada masalah, dan ini 24 jam dan fast respon. Saya suka banget. Dan yang kedua adalah unlimited bandwidth. Nah, ini akan menentukan bagaimana kecepatan website teman-teman ya. Jadi hostingnya juga unlimited dan nyaman banget kecepatan akses websitenya. Oke, selanjutnya teman-teman di sini saat sudah masuk di sini kalian silahkan bisa dapatkan sekarang. Nah, ini ada tombol. Di sini teman-teman bisa memilih paket yang diinginkan. Nah, kita mulai dari paket yang premium aja ya. Di sini sudah gratis domain, gratis SSL ya, dan juga ini ada untuk 100 website bisa ya. Oke teman-teman, karena udah gratis domain kita nggak perlu mikirin domain ya, SSL juga nggak perlu dibeli ya, karena sudah langsung dari sini. Nah, diskonnya juga bisa sampai 80%. Oke, di sini kita pilih paketnya. Durasi hostingnya ini di sini ada beberapa pilihan. Yang paling gede bonusnya itu ada di 48 bulan ya di sini. Jadi silakan teman-teman, silakan pilih aja ya. Oke, selanjutnya setelah dipilih kalian masukkan alat bayarnya, mau pilih apa silakan. Lalu kemudian ininya pilih ya, negara Indonesia. Lalu kemudian jika sudah memiliki kupon silakan pasang kuponnya. Nanti ada di deskripsi ya. Nanti pembelian juga silakan klik aja link di deskripsi ya. Link di deskripsi, nanti kalian akan diarahkan ke sini. Oke. Nah, lalu kemudian di sini juga bakal minta data ya. Nanti silakan diisi aja, lalu kemudian buat tagihan jika sudah. Nanti kalian tinggal bayar. Biasanya lewat email juga ada notif ya. Email dan WhatsApp juga ada notif. Nah, selanjutnya gimana saat sudah melakukan pembayaran? Kita akan mendapatkan link akses biasanya di email. Nanti kita akan masuk. Nah, saat di sini memang lebih nyamannya kita login menggunakan Gmail. Login menggunakan Gmail ini lebih cepat biar kita nggak perlu nginget-nginget password sih sebetulnya, kalau saya begitu ya. Jadi di sini kita akan login menggunakan Gmail saat sudah memilih ini ya. Nah, ini login Gmail atau Facebook. Saya biasanya pakai Gmail. Nanti akan otomatis. Nah, lalu teman-teman di sini kita misalkan sudah membeli ya dan domainnya sudah kita klaim.
Nah, di sini silakan kalian ada pilihan hosting dan domain. Nah, di sini misalnya ingin kelola domain, ini kelola hosting. Nah, setelah kita membeli domain dan hosting, tentunya kita harus memasang WordPress, benar nggak? Karena membuat landing page harus menggunakan WordPress. Kita klik kelola. Lalu kemudian di sini ada menu WordPress, ya. Di sini ada menu WordPress, kita klik WordPress. Nah, lalu di sini silakan kalian pilih install WordPress ya. Ini kebetulan saya sudah install gitu maksudnya. Jadi kalian tinggal pilih install WordPress, nanti tinggal isikan detailnya lalu install. Nah, setelah WordPress diinstal, kalian tinggal klik kelola. Klik kelola. Setelah diklik ini, teman-teman tinggal edit website. Maka di edit website ini kita akan masuk ke dashboardnya ya. Jadi dashboard website kita yang sudah terinstall WordPress-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian ingin memakai link bisa pakai ini. Jadi domain kalian terus /wp strip admin terus /. Nah, setelah masuk di sini, maka kalian akan memasang pilihan-pilihan lainnya seperti memasang Elementor dan Landing Press. Saya di sini menggunakan Elementor dan Landing Press. Nah, kelebihannya menggunakan Landing Press ini adalah sebuah tema ya yang bisa kalian beli. Dan ini memasang pixelnya nggak perlu lagi plugin pixel, tapi tinggal langsung tema ini nanti tinggal di copy aja ID pixelnya. Lalu tinggal ditempel ya. Jadi nanti saat misalnya kalian ingin beli, klik aja link di deskripsi ya untuk landing press. Saya menggunakan ini karena dengan mudah nanti kita akan mendapatkan template landing page yang betul-betul itu high konversi. Lalu kemudian memasang pixel juga tinggal tempel ID-nya ya. Oke, selanjutnya dari sini teman-teman, setelah kita masuk ke dashboard dan kita sudah membeli landing press, maka di sini kita klik appearance atau tema ya. Lalu kemudian di sini silakan add new ya. Kemudian upload theme. Nah, upload theme ini adalah pembelian dari landing press tadi ya. Jadi teman-teman silakan klik link di deskripsi untuk pemesanan landing press-nya. Nah, saat sudah diupload temanya, maka teman-teman temanya sudah ada, langsung ada landing press dan Elementor sudah otomatis. Nah, lalu kemudian di sini kita akan masukkan pixel ID. Pixel ID ini kita pilih di appearance, lalu customize. Kita klik customize. Nah, di sini ada pilihan landing press, kita klik. Lalu di sini kita bisa memasukkan Facebook Pixel, TikTok Pixel atau Google ya. Jadi nanti tinggal klik aja Facebook Pixel. Nah, tinggal masukkan. Udah otomatis pixel aktif gitu. Nah, itu kelebihannya. Oke, itu ya. Jadi untuk penyiapan websitenya, kita balik lagi ke cara pembuatan iklannya. Nah, kita akan mulai di sini. Jadi saat sudah masuk, kita kembali ke Ads Manager. Di sini teman-teman tinggal klik create iklan. Lalu kemudian di sini kita akan pilih objektifnya yaitu sales. Nah, objektif sales ini, lalu kemudian kita continue. Setelah itu kita akan diberikan pilihan menggunakan advantage atau manual. Kita gunakan yang manual. Nah, selanjutnya kita akan memilih, di sini ada istilahnya advantage campaign budget ya. Kalau dulu dikenalnya CBO. Gitu. Lalu kemudian di sini budgetnya silakan diatur, misalkan 75.000. Gitu. Lalu selanjutnya kita klik next. Kita akan masuk ke targeting. Di sini kita pilih conversionnya website karena kita sudah memiliki website dan pixelnya sudah aktif. Di sini kita pilih performance goalnya maximize number of conversion.
Lalu kemudian di sininya pilih pixelnya, ya, pixelnya yang sudah dipasang di website. Lalu conversion event ini adalah menggunakan event terakhir di website. Nah, event terakhir di website itu misalkan kita memasang di tombol WhatsApp itu initial checkout misalkan. Nah, kita pilih initial checkout. Kalau misalnya dipasang purchase, kita pilih purchase, ya. Lalu kemudian selanjutnya ke sini kita masuk ke waktu. Mau kapan silahkan diatur oleh teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke audience control. Nah, di audience ini kita akan menemukan hanya seperti ini tampilannya. Kalau tampilannya berbeda, kalian merasa, oh kok beda tampilannya, mungkin yang dimaksud adalah yang ini. Kita klik switch to original audience option. Maka kita akan muncul pilihan audience yang lama. Kita pilih di sininya Indonesia, lalu ini silahkan diatur usianya, ya. Usianya misalkan kalian minimal usia berapa yang menjadi target. Misalkan 24 sampai 44 misalkan. Nah, ke sini. Lalu kemudian di sininya all gender. Kalau misalkan pilihannya 2, misalkan kalau cewek atau cowok doang, misalkan cowok doang pilih cowok. Kalau cewek pilih cewek, ya. Lalu kemudian di sini demografi interest, biasanya orang mempertanyakan interest apa. Untuk awalan saat teman-teman memulai baru, itu lebih baik dikosongkan saja, ya. Kosongin aja. Kita akan masuk ke placement. Nah, di sini placementnya ini akan tampilannya seperti ini. Kalau misalnya kalian ingin memilih, ya, misalkan ingin memilih, saya emang nggak mau di tempat ini, nggak mau di tempat sana. Nah, kalian silakan klik edit. Lalu kemudian di sini klik manual placement. Lalu kemudian di sini manual placement device-nya silakan pilih mobile. Jadi desktop nggak usah. Lalu kemudian di sini ada Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network. Biasanya saya nggak pakai Audience Network dan Messenger. Saya pakai Facebook dan Instagram saja. Lalu kemudian di sini ada pilihan, kita cek dulu ya, feed. Nah, di sini ada feed Instagram, feed Facebook, Instagram profile feed, Facebook Marketplace saya biasanya nggak pakai. Facebook video feed saya pakai, Instagram Explore ini juga tetap aktif. Lalu kemudian yang kedua ada stories. Nah, biasanya saya nggak pakai Facebook story, ya. Dan kemudian reels juga biasanya saya nggak pakai, gitu. Jadi yang dua ini dimatikan. Selanjutnya kita masuk ke InStream. Ini saya matikan juga. Kemudian di search result juga saya matikan. Nah, gitu. Jadi hanya ini saja yang saya pakai. Kalian boleh melihat dan mencontohnya ya. Jadi hanya ini aja. Oke, selanjutnya teman-teman kita klik next. Kita akan masuk ke set iklan ke ads-nya ya, ads iklannya. Nah, di sini teman-teman yang direkomendasikan oleh saya adalah teman-teman silakan buat lebih dari satu konten. Kenapa saya sarankan begitu? Biar nanti ketahuan konten yang mana yang paling bagus, ya. Jadi bikin misalkan 3. Jadi nanti komposisinya 113. Nah, di sini silakan pilih halamannya, Instagramnya, dan ad setupnya pilih create ad, manual upload. Lalu kemudian di sininya single image or video. Nah, ini multi advertiser ads-nya silakan dimatikan. Saya nggak pakai, biasanya saya nggak pakai. Lalu kemudian silakan kalian masukkan medianya, ya, medianya maksudnya gambarnya atau video. Kemudian di sini kalian masukkan deskripsinya atau copywritingnya. Kemudian ini headline-nya, ya, headline-nya apa. Kemudian ini description ini di bawah headline ya, tulisannya kecil, kayak gitu. Lalu kemudian call to action-nya silahkan pilih learn more aja, ya. Lalu selanjutnya di sini masukkan URL websitenya yang kalian sudah beli tadi ya. Kemudian display link silahkan bisa dikosongkan, ya, bisa dikosongkan. Lalu kemudian ads on-nya ini on non aja, ya.
Kemudian language juga tidak perlu diaktifkan. Kesananya sudah selesai. Nah ini kan baru 1, kalian butuh 3. Kalian tinggal klik ini aja 3, lalu pilih quick duplicate. Nah ini untuk konten yang kedua. Tinggal kalian edit aja kontennya. Nanti setelah selesai kalian ulangi lagi ini. Kalian pilih quick duplicate. Nah setelah itu selesai, maka iklannya sudah dibuat dan kalian tinggal klik publish. Jadi tinggal klik publish. Setelah terklik publish, maka teman-teman nantinya kalau misalnya ada tampilan kayak gini ya, review and publish, silahkan diklik review and publish-nya. Lalu kemudian kalian publish ya. Kalau misalkan ada error, silahkan kalian klik aja errornya. Nah ini kebetulan saya belum masukin URL website ya. Kalau kalian kan tadi sudah tinggal masukin, tinggal publish aja gitu. Maka iklan teman-teman selanjutnya akan direview sama si Facebook. Setelah review baru kemudian aktif. Nah setelah aktif kalian bisa memperhatikan atau mantengin iklannya apakah bagus atau enggak. Tips dari saya, saat iklan berjalan, misalkan kalian mengaktifkan dini hari, lalu kemudian sekitar jam 7 sampai jam 8 misalkan tidak ada sama sekali hasil, maka artinya kemungkinannya itu seharian gak akan ada hasil. Tapi kalau misalkan kalian ya sudah gak apa-apa, saya mau testing aja, ya udah gak apa-apa, bisa dijalanin ya, kayak gitu. Oke, itu saja mungkin teman-teman semuanya. Buat kalian semuanya yang beli website, silahkan klik link di deskripsi. Yang ingin beli landing press juga untuk memudahkan penanaman pixel dan juga mendapatkan template landing page yang high konversi, klik link di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.